disiapkan dulu oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Teman-teman, mari kita berdoa. Please. Good morning, Miss Rina. Okay, good morning. Sit down, please. Jaden. Kenapa Jaden tidak hadir, nak? Renata sudah ya? Okay, thank you, Renata. Silakan anak-anak boleh masuk ke dalam slide yang Miss Rina bagikan di dalam Google Classroom. Jadi anak-anak bisa tahu apa saja yang perlu kita lihat di dalam kegiatan pada hari ini. Nah, perhatikan suatu gambar berikut ini. Yang pertama gambar 1 dan yang kedua itu gambar 2. Nah, coba kalian amati apakah ada perbedaan? Ada perbedaan? Apa perbedaannya? Silakan angkat tangan. Oke, Renata boleh berdiri? Iya, nggak apa-apa. Virus sama virus berbeda. Kalau misalkan virus itu lebih kecil daripada bakteri. Oke. Ya, silakan Marvel. Ya, berdiri. Kalau virus termasuk dalam makhluk peralihan, kalau bakteri dalam makhluk hidup. Oke, thank you Marco ya buat informasinya. Jadi anak-anak bisa melihat ya perbedaan antara virus dengan bakteri yang akan kita pelajari pada saat ini. Oke. Dan di sini Miss Rina mau lihat. Nah, pernah lihat ini nggak? Daerah mana ini? Ini daerah di Sumatera Selatan. Tepatnya lokasinya di Pasar Induk Jakabaring. Pernah ke Jakabaring? Pernah? Oke, pernah. Nah, coba untuk Philips, tolong dibaca dulu nak. Berita Palembang, Sumatera Selatan, dan gubernur terakhir Januari sampai dengan April 2022, tumbukan sampah gunung setinggi sekitar 2 meter. Tumpukan tanah sampah sangat menyengat dan menebar bau aroma tak sedap dan mengurangi keindahan kota Palembang alias kota banyak tercintai. Bagaimana proses pembusukan dapat terjadi? Yang menyebabkan bakteri. Nah, bagaimana proses pembusukannya ini menurut Ilona tadi mengatakan bakteri? Hah? Coba dilihat gambarnya. Oke, bakteri ya. Kemudian ada yang lain? Mau disampaikan? Kenapa bisa kita mencium aroma tidak sedap ini nak? Silakan Sen. Yang terasa. Dari penguraian dari bakteri. Oke, hasil penguraian bakteri. Itu kita mengidentifikasi dari ciri-ciri makhluk hidup yang bersifat prokariotik. Yang kedua, di sini kita akan mendeskripsikan ciri-ciri bakteri tersebut. Dan yang ketiga, itu kita lihat strukturnya, cara hidupnya, dan begitu juga dengan reproduksinya bakteri. Sudah tahu ya apa tujuan pembelajaran kita hari ini, sehingga kita bisa tahu apa yang kita capainya di dalam pembelajaran kita pada Pemirsa, tetaplah berperilaku hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan saat musim penghujan saat ini karena penyakit diare. apa yang bisa kita amati di dalam video tersebut? Saya terasa. Jadi di musim penghujan itu ada banyak materi karena masyarakatnya mungkin kayak kurang waspada terhadap bakteri-bakteri tersebut, jadi banyak anak yang kena diare karena imunitasnya kurang support. Oke, thank you. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Dari video yang saya tonton, kalau masyarakat itu kurang menjaga kesehatan lingkungannya, nanti banyak penyakit gitu. Oke, ada penyakit apa yang kita lihat di sini? Diare. Diare. Nah, salah satunya itu adalah disebabkan oleh yang namanya
bakteri tersebut. Nah, silakan anak-anak masuk ke dalam Mentimeter untuk menjawab pertanyaan yang telah Miss Rina berikan di dalam Mentimeter tersebut. Wow, sudah banyak ya. Oke, terima kasih buat anak-anak yang telah memberikan jawabannya di dalam Mentimeter. Nah, di sini ya. Lalu ciri-ciri bakteri itu berada di lingkungan kotor dan tidak steril. oke, thank you buat Andrea. Sekarang Andrea tunjuk siapa temannya yang mau dipilih. Oh, Joshua udah. Siapa nak? Siapa nak? Abner. Oke, kalau Abner di mana nih? Yang sudah diisi, komunikasikan. Bahwa diare disebabkan oleh bakteri yang muncul di lingkungan yang kurang bersih. Ciri-ciri yang kamu ketahui dari bakteri pada umumnya? Dapat berkembang biak walaupun tanpa ini. Oke, dapat berkembang biak. Lingkungan yang tidak bersih, kebiasaan hidup yang tidak bersih, dan makan makanan yang kotor atau terkontaminasi. Oke, yang terkontaminasi ya nak ya. Oke, terima kasih. LKPD kita dan anak-anak akan berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Ini kemarin Miss sudah bagikan ya kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Anak-anak silakan berdiskusi di tempat kelompoknya masing-masing. Ada di dalam classroom. Jadi perhatikan baik-baik ya. Di sini ada permasalahan yang akan kita amati bersama. Nanti Miss Rina kasih waktu untuk kalian mengamati ini sekitar 25 menit. Disinilah kalian kan sudah ada 6 orang, benar ya? 6 orang berarti sama pengerjaannya, berbagi tugas. Setelah itu kalian saling mendiskusikan. Apa yang kalian dapatkan itu di-share kepada teman satu kelompok kalian, sehingga mereka juga mendapatkan informasi yang boleh kalian cari. Dimengerti sampai di sini? Oke, itu untuk LKPD. Yang kedua, sekaligus anak-anak akan membuat mind map. Anak-anak bisa dilihat ya rubrik penilaian Miss Rina ada di dalam classroom. Istilah titik-titik-titiknya. Jawabkan. Oke, dapat? Jadi satu bakteri itu kan dia nanti pembelahan kimianya itu kan mendapatkan 2 sel bakteri. Nah, kemudian ditanya di dalam soal itu berapa bakteri yang Miss Rina minta? Hah? 20 kan? 20 benar kan 20? Ya 20 bakteri. Kalau dia 20 bakteri ini dalam 1 jam itu berapa yang akan dihasilkan? Oke, coba di matematikanya. Nah, oke. Teman-teman yang lain 1, 2 sudah dapat jawabannya. Per 20 menit iya. Benar? Per 20 menit. Berapa? Good. Ngerti ya cara penghitungannya ya? Nah, coba Joshua jelasin dengan teman-teman yang dapat dari mana hasilnya. Oke? Selamat pagi. Jadi pada kegiatan 1, dari data-data yang kami baca, kami mendapatkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang membuat lingkungan sekitar menjadi kotor? Lalu yang kedua, mengapa banyak balita dan anak-anak terkena diare? Dan ini hasil dari hipotesa kami.
yaitu lingkungan di sekitar bersih kotor disebabkan beberapa faktor, yaitu pertama bencana banjir, karena banjir ini membawa banyak bakteri kotor dari airnya yang tercemar dan mengenai ke rumah beberapa warga, dan juga seringkali anak-anak sudah renang digunakan air banjir yang telah membawa bakteri sehingga mereka akan berdiare. Lalu untuk yang kedua, para masyarakat tidak menjaga lingkungan sekitar dan sering membuang sampah sembarangan. Banyak sampah yang hasil yang boleh disampaikannya pada hari ini. Strukturnya tadi ya Naya, antara bakteri. Yang bakteri tadi kan ada strukturnya yang salah satunya itu adalah memiliki dinding sel. Benar atau tidak? Nah, sekarang ada pertanyaan dari temannya. Kan di tumbuhan juga memiliki yang namanya dinding sel. Menurut kalian ada nggak perbedaan antara dinding sel yang ada di tumbuhan dengan dinding sel yang ada di dalam bakteri? Ada. Apa perbedaannya? Ya, boleh. Tumbuhan punya lebih tebal. Bentuknya kotak. Ada lagi? Ada lagi yang ingin menjawab? Apa yang menjadi perbedaan antara dinding sel tumbuhan dengan dinding sel pada bakteri? Yasin? Yang kerasa? Dari bahannya. Kenapa dengan bahannya? Apa yang berbeda? Coba pelan-pelan aja. Kalau bakteri bagaimana? Bakteri itu bersusun dari hidung ikan, Oke. salama itu dari selulosa. Classroom, anak-anak di situ sudah ada postes Miss Rika. Oke, ada postesnya, boleh dibuka. Itu ada quizisnya. Ayo, cepat. Siapa lagi yang belum? Terakhir. Informasi umum tentang materi mulai dari struktur dan lain-lain. Terus refleksinya, setiap bakteri memiliki keunikannya masing-masing, mulai dari ada yang berekor dan juga ada bakteri yang berproduksi secara tunas dan lain-lain. Oke, thank you Bu Adiko. Kemudian silakan dari kelompoknya. Oke, dan untuk pengertiannya sendiri, bakteri itu terdiri dari bahasa Latin yaitu bakteri yang berarti jamak, dan juga bakteri ini adalah kelompok organisme yang tidak memiliki eksistensi. Oke, terima kasih untuk semua kelompok dan kesimpulannya. Mari silakan bertepuk hari ini terima kasih bagi anak-anak yang sudah berpartisipasi bersama dengan kelompok berkolaborasi. Miss Rina salut dengan kalian ya, saling berbagi tugas dan mencari info. Untuk pertemuan kita selanjutnya, silakan anak-anak boleh lihat di bagian e-book yang sudah Miss Rina bagikan di dalam classroom. Anak-anak bisa lihat mengenai tentang klasifikasi bakteri, yaitu Archabacteria dan Eubacteria. Nanti kita akan bertemu lagi di hari. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih pada hari ini. Kita akan tutup kegiatan kita. Silakan ketua kelas yang mimpin doa kita itu adalah Joshua. Stop please. Amin. Great.